Mixer, kembali lagi di pembahasan soal paket 2 UTBK Kimia nomor 15. Nah, di soal ini kita masih menggunakan data yang sama seperti di soal sebelumnya, di soal nomor 14. Nah, masih ingat nggak sama video yang udah kalian tonton di nomor 14? Di sini tuh data nomor 15, kita gunakan data yang sama seperti di soal nomor 14, tapi untuk soal nomor 15 ini yang ditanyakan lebih kompleks dibandingkan dengan soal yang sebelumnya. Meskipun di soal nomor 15 ini yang ditanyakan lebih kompleks, tapi di sini aku punya trik buat kalian dalam mengerjakan soal agar kita itu nggak perlu menghitung banyak-banyak. Cukup kita analisis soalnya, kita lihat soalnya, nggak perlu pakai waktu lama, kita udah bisa menemukan jawabannya. Oke, kita perhatikan ya, di sini di soalnya ada larutan hidrasin, kemudian ada larutan asam kuat. Nah, larutan hidrasin ini merupakan basa lemah. Dari mana kita tahu dia basa lemah? Karena di sini kan dia ada Kb-nya, ya kan? Kalau ada Kb-nya berarti dia basa lemah. Kemudian ada asam kuat. Terus di pertanyaannya itu pH larutan setelah dititrasi dengan 20 ml larutan HCl. Kalau ada kata-kata setelah dititrasi, otomatis antara basa lemah sama asam kuat itu akan bercampur. Nah, suatu basa lemah dengan asam kuat jika dia bercampur ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kemungkinan dia akan mengalami hidrolisis. Kemungkinan yang kedua itu akan membentuk larutan penyangga. Nah, bedanya gimana antara hidrolisis sama penyangga? Yuk kita analisis masing-masing jumlah milimol antara keduanya. Yang pertama kita lihat milimol dari hidrasin terlebih dahulu. Karena dia kan yang lemah, ya kan? Tapi terserah nanti teman-teman mau nyari milimolnya hidrasin dulu atau asam kuat dulu. Tapi di sini kita pakai yang hidrasin dulu ya. N2H4 milimolnya sama dengan milimol. Kalau ada mililiter sama molar, ini langsung aja kita kalikan mililiter sama molarnya. Nggak usah dijadikan liter, nanti cukup jadi milimol, nggak apa-apa. 20 dikalikan 0,02 sama dengan 0,4 milimol. Kemudian kita lihat yang HCl-nya, milimol dari HCl. Sama dengan, di sini dia molaritasnya 0,01 molar dan volumenya 20 mili. Nah, kita pakai volume pas dia itu dititrasi. 20 dikalikan 0,01 sama dengan 0,2 milimol. Nah, dari sini kita udah tahu mana aja yang nantinya akan bersisa dan yang akan habis. 0,4 dengan 0,2 otomatis lebih banyakkan 0,4. Berarti nanti HCl ini dia akan habis bereaksi. Kalau dia habis untuk bereaksi, otomatis 0,2 milimol HCl-nya ini dia akan berperan sebagai pereaksi pembatas. Di sini disingkat PB, pereaksi pembatas. Nah, kalau dia berperan sebagai pereaksi pembatas, otomatis nanti di sini tuh yang tinggal, yang bersisa, tinggal N2H4-nya sama garamnya. Karena N2H4 HCl itu valensinya 1,
N2H4 itu basa bervalensi 1, HCl itu asam bervalensi 1, otomatis garamnya nanti juga akan bervalensi 1. Nah, otomatis N2H4 yang bersisa itu akan sama dengan milimol HCl yang akan habis. Karena valensinya kan sama-sama 1. Di sini 0,2 milimol yang sisa. Kemudian garamnya itu yang terbentuk juga akan 0,2 milimol. Kalau yang kuat habis, yang sisa tinggal yang lemah, otomatis kita pakai konsep larutan penyangga. Nah, kita udah tahu kita pakai larutan penyangga. Maka di sini langsung aja, apa yang akan kita cari kalau ingin mencari pH? Iya, di sini yang akan kita cari adalah OH-nya. Kenapa kok OH-nya bukan H+-nya? Karena di sini yang lemah adalah basa, bukan asam. Kalau yang lemah asam, kita cari H+-nya. Tapi kalau yang lemah basa, kita cari OH-nya. OH- dari penyangga adalah Kb dikalikan milimol dari basa lemah dibagi milimol dari garamnya. Nah, ini juga ada triknya lagi untuk mengerjakan soal ini. Tidak usah menghitung banyak-banyak. Triknya apa? Tadi kan kita udah tahu, N2H4 itu bervalensi 1, HCl bervalensi 1, garamnya bervalensi 1. Otomatis milimol basa lemah sama garamnya itu kan sama. Kita coret aja, berarti tinggal OH- sama dengan Kb-nya. OH- sama dengan Kb-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Maka POH-nya sama dengan min log dari OH-nya. OH-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 6 min log 2. Hati-hati sama jawaban A, 6 min log 2. Di sini yang dicari adalah pH-nya, bukan POH-nya. Di sini kita baru sampai POH-nya. Nah, untuk mencari pH-nya sama dengan 14 dikurangi dari POH-nya. Berapa? 6 min log 2. 14 dikurangi 6 min log 2 sama dengan 8 plus log 2. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu sahabat Primanizer cara pengerjaannya. Kita tidak perlu mengerjakan hitungan yang panjang kali lebar kali tinggi. Cukup kita analisis soalnya aja. Nanti kita bisa mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Oke, kita review lagi ya. Untuk mengerjakan soal kayak gini, apa aja yang perlu kita analisis? Yang pertama, kita lihat apa aja yang lemah. Kemudian, apa aja yang kuat. Kita bandingkan antara yang lemah sama yang kuat, itu siapa yang akan bersisa atau keduanya itu akan habis. Kalau keduanya itu habis, maka kita gunakan konsep hidrolisis. Tapi kalau yang lemah itu bersisa dan yang habis itu yang kuat milimolnya, maka kita gunakan konsep larutan penyangga. Terus ada trik lagi ketika kita udah tahu kalau dia itu larutan penyangga. Apabila antara yang lemah sama yang kuat dan garamnya valensinya sama, otomatis kalau dia basa lemah, OH-nya itu akan sama dengan Kb-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung panjang-panjang. Kalau misalnya dia asam, maka H+-nya itu akan sama dengan Ka-nya. Nah, seperti itu. Kita see you di pembahasan berikutnya.